Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi bunda-bunda. Dan hari ini apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke tema 2 di subtema 3 pembelajaran 1. Dan sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar kita dapat diberi kemudahan dan kelancaran sehingga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat mengerti apa itu pengertian wawancara serta tahapan-tahapan dalam wawancara. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan bilangan cacah pada garis bilangan. Ketiga, mengenal ragam hias pada kain batik. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian wawancara. Wawancara itu kita dapat menentukan informasi dengan melakukan praktek wawancara. Nah, tadi kan di buku paket tema yaitu tentang mewawancarai seorang narasumber dengan tema merawat tanaman. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana seorang anak sedang melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ini adalah narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Nah, jadi kalian ingat, wawancara itu adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Kalian lihat ya gambarnya. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Berikutnya, apa saja tahapan dalam wawancara? Nah, ini apa saja yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama, kalian menentukan tema seperti contoh di buku, yaitu tentang cara merawat tanaman. Kalian menuliskan daftar pertanyaan atau membuat beberapa daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian siapkan dulu daftar pertanyaan dan harus menggunakan kata-kata baku dalam membuat pertanyaan di dalam wawancara. Berikutnya yang kedua, menentukan bilangan cacah pada garis bilangan. Kita lihat contohnya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Sekarang, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah garis bilangan di mana garis bilangan itu dimulai dari angka 0, kemudian seterusnya dimulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ada tanda panah, itu artinya panjangnya tidak terhingga. Nah, makanya seperti ini. Jika angkanya ke kanan, maka angka itu akan semakin besar setelah 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, jika dia angkanya ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Nah, ini adalah sebuah garis bilangan ya. Kita mulai dari angka 0, kemudian tak terhingga sampai angka yang diinginkan. Sekarang mari kita berlatih
tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis di bilangan di bawah ini. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Latihan yang pertama, marilah kita selesaikan. Tadi ada sebuah garis bilangan, ada huruf S, I, R, I, H, yaitu membentuk kata sirih. Marilah kita isi. Nah, S ini angka 1. Jadi setelah angka 0, maka kita isi angka 1. Setelah angka 2, I ini berarti angka 3. Setelah angka 4, maka R angka 5, 6, 7, dan I ini adalah 8, 9, dan H angka 10. Jadi ini langkahnya satu-satuan ya. Contoh kedua, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Nah, di sini setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Nah, maka kita tarik dari angka 0, tarik garis ke angka 2. Nah, di sini kita tulis 0 itu adalah huruf A dan angka 2 adalah huruf B. Maka kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 kita loncat 2, yaitu hasilnya 2. Ngerti ya? Contoh ketiga, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, berarti kita taruh angka 0 ke angka 3. Panah yang pertama ini ya, angka 0 ke angka 3. Kita tulis huruf A, kemudian bertambah 2 satuan. Kalau bertambah dia berarti ke kanan. Nah, 1, 2. Karena 2 satuan mulainya dari angka 3. Karena kan tadi awal dari 0 ke 3 dan bertambah 2 satuan. Maka mulai dari angka 3 kita hitung 1, 2. Maka B itu terletak di angka 5. Nah, maka kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 3 ditambah 2 satuan sama dengan 5. Nah, sudah paham ya? Nanti kalian kerjakan latihannya. Kemudian yang ketiga, mengenal ragam hias pada kain batik. Nah, pasti sudah mengenal kain batik itu seperti apa. Nah, kain batik itu merupakan sebuah karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Karya dekoratif yang sering dipakai antara lain bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Karya dekoratif pada hiasan tepi dapat membuat karya semakin indah. Hiasan tepi yang dibuat dinamakan ornamen. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Hiasan tepi yang dibuat itu dinamakan ornamen. Ornamen yang dapat diciptakan yaitu dari gambar sederhana yang diambil dari alam. Contohnya ada daun, ada bunga, ada binatang. Ini merupakan motif hias yang termasuk gambar dekoratif. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat kita temukan pada kain batik. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan dan tumbuhan. Corak tersebut akan membentuk suatu motif yang indah. Nah, kalian perhatikan motif pada kain berikut. Ini adalah motif pada sebuah kain batik.
jadi bisa disebut yaitu gambar dekoratif. Nah, kain batik ini merupakan karya seni dua dimensi, di mana dia hanya mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Berikut adalah contoh ragam hias pada kain batik. Di sini ada beberapa motif, yaitu motif tumbuhan, ada bunga, ada daun. Nah, ini motif tumbuhan namanya. Kalau motif hewan, yaitu berupa hewan, di sini adalah contoh hewan kupu-kupu. Dan ada lagi motif bentuk geometris seperti ini. Nah, jadi kalian ingat ada berapa motif? Ada tumbuhan, hewan, dan bentuk geometris. Alhamdulillah, selesailah pembelajaran hari ini, dan cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan terus berlatih, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.